Sebelumnya, silahkan memperkenalkan diri agar kita bisa mengenal Bapak Pendeta lebih dekat lagi. Silahkan, Bapak. Oke, baik. Apakah suara saya kedengaran? Sudah cukup jelas? Kedengaran, Pendeta. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan diri. Memang perkenalan diri itu sangat baik sekali. Karena saya merasa saudara tidak akan pernah memakan makanan yang disajikan oleh koki yang saudara tidak kenal siapa. Mana tahu ada racun di dalamnya kan. Jadi ada baiknya kita harus tahu siapa kokinya soalnya. Jadi nama saya Lucky Pinontoan. Saya asli dari Manado, tapi sekarang melayani di Conference Jawa Kawasan Timur. Ketika berhadapan dengan saudara-saudara di sini, saya memperkenalkan diri dari Manado. Mereka nggak percaya. Mereka bilang karena lihat kulit saya katanya dari Timur. Tapi kalau dengar saya bicara katanya dari Medan. Tapi saya asli Manado. Dan saya belum menikah, di status masih belum kawin. Mungkin itu aja perkenalannya ya. Saya sangat bersyukur untuk dapat kesempatan yang luar biasa untuk dapat melayani. Saya dihubungi oleh Bapak Lloyd. Untung saya tidak punya penyakit jantung. Kalau saya punya penyakit jantung, kayaknya saya serangan jantung waktu itu di telepon. Katanya dari Colorado. Apalah kami yang tidak pernah kenal dunia luar, jadi agak kaget sedikit. Tapi itulah kesempatan yang indah. Sedikit banyak pembicaraan sama Bapak Lloyd, akhirnya saya diberikan kesempatan untuk melayani. Saya mau share screen, apa bisa? Bisa ya? Oh, bisa. Apa sudah kelihatan? Kelihatan. Sudah, Pendeta. Sudah ya? Oke. Baik, di kesempatan yang ini, saya dapat berbicara di depan saudara-saudara saat ini. Dan selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang untuk teman-teman yang ada di bagian-bagian Papua. Mungkin kalau orang tua opa saya masih hidup, dia akan tertawakan saya dan dia bilang orang zaman sekarang sudah nggak waras. Kok bisa mengucapkan 3 waktu yang berbeda dalam dalam menit yang sama? Karena hanya zaman sekarang lah yang bisa membuat kita bisa mengucapkan selamat malam buat Pak Lloyd dan dijawab kepada saya selamat pagi. Nah, itulah keunikan zaman sekarang. Baik, saya langsung saja kepada pembahasan saya. Nah, ini jemaat yang saya layani, saya melayani di Jemaat Batu dan Jemaat Bulu Lawang. Saya melayani kedua jemaat ini, Tuhan mengizinkan untuk pelayanan ini. Ini adalah pelayanan saya yang kelima, saya sudah pernah melayani di Manado dan datang ke sini. Waktu dihubungi oleh Pak Lloyd untuk membawakan materi, saya bilang mungkin saya lebih banyak kesaksian, tapi saya pikir-pikir saya mau saksikan untuk jemaat yang saya layani. Belum terlalu banyak pengalaman karena ketika saya melayani di Jumat ini sudah masa pandemi. Jadi lebih banyak pengalaman yang saya rasa yang memang lebih luar biasa lagi ketika saya melayani di wilayah NTB yang mungkin pendetanya sudah pernah melayani di sini. Jadi ada sedikit sebagian yang saya akan saksikan yang saya pernah rasa di sana. Oke, baik, masih kita masuk di dalam judulnya. Judul renungan saya atau khotbah saya itu Hope, pengharapan, Hope
prayer every day. Bertahanlah dan berdoalah setiap hari. Kata bertahan dan kata berdoalah setiap hari. Ayat inti yang saya ambil, ayat yang kesukaan buat saya, dan ini ayat menjadi pegangan buat kehidupan saya, terlebih khusus dalam pelayanan saya, yaitu Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Kata ini simple kelihatannya, bersukacita. Siapa orang yang tidak mau bersukacita? Saya rasa semua orang pengen bersukacita. Tetapi bagaimana cara kita menghadapi 3 fase? Bersukacita dalam pengharapan. Bersukacita dalam pengharapan adalah satu cara Allah disembah dan dihormati. Hal ini adalah bukti kepercayaan kita kepadanya. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang ingin mau menyembah Tuhan dan ingin menghormati Tuhan, salah satu cara adalah harus bersukacita di dalam menghadapi satu pengharapan. Khususnya ketika kita bersukacita dalam pengharapan serta merasa puas dengan keyakinan kita, yang menunjukkan adanya keyakinan kita akan kepastian terwujudnya suatu pengharapan itu. Jadi umat Tuhan, orang yang percaya, ingin mau menyembah Tuhan dan ingin menghormati Tuhan, harus bersukacita di dalam satu pengharapan. Nanti saya akan gali lebih dalam sebentar. Bersabar dalam kesesakan. Allah juga dilayani dengan cara bersabar dalam kesesakan. Kita mau melayani Tuhan bukan hanya kita pergi untuk mengabarkan Injil. Satu pelayanan yang lain untuk Tuhan adalah ketika kita bersabar di dalam satu kesesakan. Tidak saja dengan cara bekerja bagi Tuhan ketika kita memanggil kita untuk bekerja, tetapi juga dengan cara duduk diam, dengan tenang ketika mendapat suatu penderitaan, dengan ketika mengalami suatu masalah. Bersabar itu adalah satu hal yang penting di dalam pelayanan. Dan bertekun di dalam harapan dan kesabaran. Dan kita mulai bertekun di dalam doa. Doa adalah satu. Hanya dengan doa yang dapat memampukan kita untuk tetap bertahan. Di dalam Roma pasal 5 ayat 2 dan 3, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kita akan tahu bagaimana akan dapat hasil dari ketekunan kita ketika kita bersabar di dalam kesengsaraan kita. Saya masuk dalam kesaksian saya untuk lebih dalam pembahasan saya mengenai hal ini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Sepintas, mungkin kalau saudara mau lihat foto ini, ya biasa aja. Siapa yang tidak suka bersepeda, ya. Jadi ketika saya melayani di Sumbawa, saya diberikan sepeda motor. Beberapa saat kemudian, beberapa silam, motor itu terjadi satu masalah dan saya tidak punya kendaraan. Sedangkan untuk perlawatan di sana menggunakan sepeda motor 2-3 jam. Ada juga yang 1,5 jam, ada yang setengah jam, ada yang beberapa menit. Dan ketika di sana saya melayani, saya pegang Kabupaten Bima, Kota Bima, dan sempat bantu pelayanan Kabupaten Dompu. Jadi tiba-tiba motor rusak, terjadi masalah, saya tidak tahu harus gunakan apa. Dan Tuhan kirimkan donatur untuk belikan saya sepeda ontel. Dan perjalanan untuk menggunakan sepeda ontel ini tidak terlalu jauh. Saya berangkat jam 6 pagi, saya sampai jam 1 siang pakai sepeda.
Jadi nggak terlalu jauh perjalanannya. Dan ini di foto tanjakannya agak biasa-biasa aja, tetapi ketika kita menikmatinya, kita butuh handuk untuk melap, apa istilahnya bahasa hari-hari, untuk dapat mengeringkan keringat kita. Mungkin ketika kita mendengar cerita ini, satu hal itu biasa-biasa aja, hanya seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa menyelami satu cerita kalau kita tidak mengalaminya secara langsung? Seandainya dalam situasi seperti ini, saya berhenti untuk tidak mau maju, saya berhenti untuk tidak mau jalan, saya pikir saya tidak akan sampai ke tempat itu. Perjalanannya hanya beberapa jam, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jam 1. Hanya 8 jam. Kalau seandainya jam yang ke-6 saya berhenti, saya pikir saya tidak akan sampai ke tempat itu. Saya harus tetap terus maju baru bisa sampai. Ada kesaksian yang lain. Nah, ini video singkat ketika saya menggunakan sepeda ontel ini. Hanya beberapa detik aja. Jadi pas ini turunan, jadi agak lebih santai. Ada kesaksian yang lain. Kalau dilihat secara sepintas, foto ini cukup membahagiakan. Baptisan dengan 2 jiwa, dengan senyuman ketika memberikan Alkitab. Tetapi ketika saya membagikan bagaimana bisa mereka dibaptis, mungkin saya bagikan saudara hanya bisa merasakan, oh ya luar biasa Tuhan. Tapi bagaimana sebetulnya kami harus tetap terus mencari di saat sesuatu yang tidak bisa dicari. Jadi kedua sahabat ini, mereka ini sudah menerima Yesus untuk mau dibaptis, tapi pada saat mau kami baptis, mereka pergi bekerja di ladang. Ya mungkin sahabat saya yang sudah pernah melayani di jemaat ini, dia sudah pernah saksikan bagaimana pelayanan di sana. Jadi yang di belakang ini ladang jagung semua, full ladang jagung. Jadi ketika kami mau mencari mereka untuk mau dibaptis, handphone mereka mati. Dan di ladang jagung ini kebanyakan mayoritas dari suku mereka dan nama mereka kebanyakan sama. Bahkan pernah ada pendeta membaptis Agus 1, Agus 2 karena namanya sama semua. Nah, ketika kami mau mencari mereka, kami hilang jalan. Ini pendeta, direktur kependetaan kami waktu itu. Nah, ketika kami mau mencari mereka, nomor handphone mereka hilang. Lah, kalau sudah hilang nomor handphone mereka, ditelepon, ketika ditelepon teman mereka dapat, tetapi internetnya hilang. Mereka tidak bisa dihubungi. Pada saat itu kami bingung. Gimana kita mau hubungi mereka? Kita mau tanya, kita mau cari mereka di ladang jagung yang banyak ini, yang penuh beberapa gunung ini jagung semua, dan nama orang itu sama semua, banyak yang sama. Bagaimana kami bisa menemukan kedua orang ini? Saat itu kami hanya berdoa, hanya coba telepon, dan yang paling luar biasanya adalah kami jalan. Tetap jalan walaupun nggak tahu tujuannya kemana. Kami berdoa sudah beberapa jam tidak bisa dihubungi. Kami tetap terus berdoa, tetapi ada beberapa dari kami sudah bilang, apakah kita akan lanjut mencari? Baru disinilah kami mengatakan bahwa ini kayak seperti menangkap ikan di tengah laut menggunakan tangan. Nggak mungkin dapat mencari orang di tengah ladang jagung yang orangnya pun nggak tahu di mana. Dan Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan ketika tiba-tiba teman satu dia pakai kendaraan motor, dia jalan dan ketemu dia di tengah jalan.
dan akhirnya ketemu sama mereka. Kalau seandainya kami berhenti saat itu, saya pikir 2 jiwa itu tidak akan bisa dibaptiskan. Mari kita masuk dalam Alkitab. Itu kesaksian yang saya punya. Di dalam Alkitab menjadi satu penguatan buat kita. Mari kita lihat di dalam Yosua pasal 6 ayat 12 sampai 16. Saya pikir jemaat sudah mengetahui cerita ini. Cerita yang sangat luar biasa. Yosua 6 ayat 12 sampai 16. Keesokan harinya, Yosua bangun pagi-pagi lalu para imam mengangkat tabut Tuhan, maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala. Tanduk domba itu di depan tabut Tuhan, sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Ada satu kebiasaan ketika saya melayani lewat via Zoom. Saya ingin mencek apakah suara saya masih tetap terdengar. Saudara bisa mengajungkan jempol. Terima kasih Bapak Richard. Jadi, dalam cerita ini, sepintas kita mendengar cerita ini simpel. Ayat yang ke-14, demikianlah pada hari yang kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan, dan begitu dilakukan mereka 6 hari lamanya. 6 hari lamanya mereka melakukan itu. Sepintas saya seperti selalu bilang bahwa ketika kita membaca cerita ini sangat biasa-biasa saja. Tapi saudara dan saya bisa bayangkan ketika mereka, bangsa Israel, ketika disuruh untuk mengelilingi tembok Yeriko 6 kali dan hari yang ke-7 kali. Coba saudara bayangkan, seandainya mereka hanya mengelilingi 5 kali, apakah tembok itu akan jatuh, akan rubuh? Seandainya mereka mengelilingi hanya 6 kali, apakah tembok? Saya rasa hal itu tidak akan terjadi. Yosua pasal 6 ayat 20, lalu bersorak-soraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersorak-soraklah mereka dengan sorak dan nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Sampai di sini saya kasih kosong. Kenapa saya kasih kosong? Saya ingin saudara dan saya coba kita renungkan apa masalah terbesar yang kita sementara alami dan sampai sekarang belum ada jawabannya. Coba kita renungkan sampai sekarang apa doa-doa yang kita doakan dan sampai sekarang belum ada jawabannya. Saya senang jemaat ini ada doa, ada jurnal doa. Ternyata ketika berdoa bukan hanya sekedar mendoakan, tetapi di follow up setiap doa-doa. Apakah orang ini sudah sembuh? Apakah orang ini masih tetap sakit? Apakah orang ini bagaimana keadaannya? Itu adalah doa yang luar biasa dan itu pun yang dipraktikkan. Bahwa kita sebenarnya harus memfollow up setiap doa yang kita doakan. Apakah kita ketika mendoakan seseorang itu belum sembuh sudah 5 tahun, apakah kita akan berhenti untuk berdoa? Ketika kita menghadapi satu masalah, kita berhenti dan tidak bertahan saat itu. Saya pikir jalan keluar itu tidak akan bisa dapat. Saya ambil cerita yang terakhir dalam Alkitab. Ini cerita yang terakhir untuk saya dalam Alkitab sebagai penutup dalam renungan saya. Keluaran pasal 17 ayat 10 sampai 17. Ada yang tahu cerita ini? Ini cerita ketika Musa berperang melawan orang Amalek. Bangsa Israel melawan orang Amalek. Dalam peperangan ini,
Semua tergantung kepada Musa. Ketika dia mengangkat tangan. Ketika dia mengangkat tangan, kuatlah bangsa. Ketika dia turun tangan, kuatlah orang Amalek. Ayat yang ke-11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka benarlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Nur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Apa yang terjadi ketika Musa pada saat tangannya mulai penat, dia turunkan tangan. Tidak akan terjadi kemenangan atas bangsa Israel. Ayat yang ke-13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kenapa bisa menang? Karena Musa tetap mengangkat tangannya. Kesimpulan dalam renungan saya di pagi hari ini. Kata bersukacita dalam pengharapan adalah menyembah dan menghormati Allah. Ketika saudara dan saya di dalam menanti sebuah pengharapan, orang tua saya, opa saya, kebetulan saya ini, ya bukan kebetulan, kita nggak boleh katakan kebetulan katanya. Nanti masuk viral lagi katanya pendeta bilang kebetulan. Saya tahu ini adalah jalan Tuhan. Kami dibesarkan dari keluarga Advent. Pas saya buka mata saya sudah Advent. Opa saya termasuk orang yang cukup strict di dalam beragama. Dia kalau seandainya hari Sabat menyala api langsung disiramnya. Ibu saya pun menikah tanpa makeup karena waktu di makeup di labnya katanya nggak boleh bermakeup. Kalau dia masuk gereja dia buka sendal. Tapi opa saya bilang begini sama saya. Yesus sudah tidak lama lagi akan datang. Opa saya sudah meninggal, saya sudah umur 27, 28, belum datang juga Tuhan. Dan Alkitab bahkan ditulis sudah berapa ribu tahun yang lalu, tapi Yesus. Di saat inilah pengharapan. Ketika kita menunggu kedatangan Tuhan, siapa yang tidak punya masalah, siapa yang tidak punya tekanan, tapi tetap bersukacita. Karena kalau kita mau menyembah Tuhan, umat Tuhan, jangan mengaku orang percaya ketika kita tidak bersukacita di dalam suatu pengharapan. Dan bersabarlah dalam kesesakan. Melayani Tuhan bukan hanya sekedar ketika kita pergi memberitakan Injil, tetapi ketika kita di dalam kesesakan, kita bersabar. Dan bertekunlah di dalam doa adalah suatu kekuatan dari pengharapan. Tidak ada satupun orang yang bisa bertahan tanpa doa. Karena Tuhan bilang, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti yang kesaksian yang saya saksikan tadi. Mulai dari pertama ketika saya mengadakan perjalanan. Mungkin itu tidak terlihat simpel. Tapi ketika saya berhenti di jalan, saya tidak akan sampai tujuan. Kelihatannya hanya 8 jam perjalanan. Ketika kami mencari jiwa-jiwa itu, mungkin ketika kami berhenti di jam itu, ketika sudah tidak ada harapan, kami tidak akan membaptis jiwa-jiwa itu. Cerita mengenai Yosua, ketika mereka berhenti di lingkaran yang ke-6, saya pikir tembok Yeriko tidak akan berubah. Begitu juga dengan mengenai Musa. Ketika Musa menurunkan tangannya, bangsa Israel tidak akan menang saat itu. Biarlah firman Tuhan saat ini dapat menjadi kekuatan buat kita semua untuk dapat selalu terus bersukacita dalam pengharapan, sabar di dalam kesesakan, dan selalu bertekun dalam doa. Dan ingat, kita tidak akan mendapatkan mujizat Tuhan di saat kita berhenti. Tuhan memberkati kita. Amin. 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 Amin.
Terima kasih. Terima kasih Pendeta atas firman yang begitu indah untuk mengingatkan kita selalu berserah dan bergantung. Sorry, tadi termute. Terima kasih Pendeta atas firman-Nya yang selalu mengingatkan kita agar selalu bergantung dan berdoa, menyerahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan. Baiklah, silakan kita akan mendengarkan doa lagu tutup. Silakan, Saudara Simpson ada bergabung dengan kita, apa Saudara Lloyd akan? Halo? Saudara Simpson? Ya. Nyanyi? Ya, terima kasih Saudara Tom. Silakan. Marilah bersukacita, jangan bersungut-sungut, karena Allah Bapa kita akan diamkan hidup. Tetaplah bersukacita, menyanyi dengan girang, rajin melakukan kerja kita dengan hati yang senang. Tangannya melindungi kita di saat percobaan. Hai, janganlah putus asa, ingatlah janji Tuhan. Tetaplah bersukacita, menyanyi dengan girang, rajin melakukan kerja kita dengan hati yang senang. Kita rasa amat susah bila tidak setia melakukan kerja kita yang ditugaskan Bapa. Tetaplah bersukacita, menyanyi dengan girang, rajin melakukan kerja kita dengan hati yang senang. Selalu girang umat Tuhan, tetap terang jalannya, yang jahat kita tolakkan, yang benar kita cinta. Tetaplah bersukacita, menyanyi dengan girang, rajin melakukan kerja kita dengan hati yang senang. Tetaplah bersukacita, menyanyi dengan girang, rajin melakukan kerja kita dengan hati yang senang. Amin. Terima kasih Saudara Simpson. Baiklah, sebagai doa tutup, kita meminta kesediaan dari Bapak Pendeta Pentoan. Silakan Pak Pendeta. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami dengar dapat membantu kami Tuhan untuk dapat bertahan dalam situasi saat ini Tuhan. Hanya dengan doa kami, hanya dengan berdoa kepada-Mu, kami bisa bertahan. Karena tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau dapat memberkati kami semua yang hadir saat ini dari berbagai tempat
biarlah berkat yang sama dapat menjadi bagian kami semua. Kami yakin Tuhan Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, aktivitas kami ke dalam tangan. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih. Silakan Pak Pendeta Berante.